Bagaimana dikatakan bahwa kita ini sudah ikhlas dalam menuntut ilmu? Kalau dalam sholat mungkin ya gampang kita menilai sholat yang kita lakukan ini ikhlas atau tidak. Nah, dalam hal menuntut ilmu, bagaimana caranya kita dikatakan sudah ikhlas dalam menuntut ilmu? Ini ada perincian dari penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama, kata beliau, dikatakan seseorang itu ikhlas dalam menuntut ilmu adalah yang pertama, antanwi bidzalika imtithalu amrillah. Antanwi bidzalika imtithala amrillah. Yang pertama yang kita lakukan adalah niatkan di saat kita menuntut ilmu itu bahwa ini adalah perintah dari Allah. Kita ingin menjalankan perintah Allah. Ini yang pertama. Ketika kita hadir nih ke masjid, ternyata di masjid itu ada majelis ilmu. Waduh, saya ada urusan penting nih di rumah. Tapi ini lebih penting, duduk dulu. Kemudian setelah dia duduk sejenak, beberapa menit, 10, 20, sejam, yang pertama sekali, agar keikhlasan ini hadir pada dirinya, ini adalah ibadah yang besar nih. Hadirkan pada dirinya bahwa ini adalah merupakan perintah Allah. Saya duduk di sini, ini merupakan perintah Allah. Saya harus duduk. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, antanwiya bidzalika hifdha syariatillah. Duduknya kita di majlis ilmu ini, niatkan untuk menjaga syariat Allah. Karena enggak mungkin terjaga syariat-syariat Allah di muka bumi ini kalau kita tidak pelajari. Bagaimana mungkin kita bisa membedakan ini syariat Allah, ini bukan syariat Allah, kalau kita tidak duduk di majlis ilmu? Makanya terkadang kita kasihan melihat saudara-saudara kita yang mereka orientasinya adalah tegakkan syariat Allah, tegakkan syariat Allah, tegakkan syariat Allah, tapi tidak terpraktekkan dalam kehidupannya duduk di majlis ilmu mempelajari syariat Allah. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan tegakkan syariat Allah, tegakkan syariat Allah, dia tidak bisa membedakan mana syariat Allah yang mau ditegakkan itu. Maka niatkan tatkala kita duduk di majlis ilmu ini, niatnya adalah untuk menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, antanwiya bidzalika himayat asy-syari'ah wad difa' anha. Niatkan ketika kita duduk di majlis ilmu untuk membela agama Allah, membela syariat Allah. Kalau yang kedua tadi menjaga, yang ketiga ini lebih kepada membela, mempertahankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Maka orang yang menuntut ilmu adalah termasuk orang yang membela agama Allah. Lihat ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita terdahulu, bagaimana mereka bisa membela agama Allah ini dengan menuntut ilmu. Mereka menulis tulisan. Terkadang ada pelanggaran yang terjadi di sekelompok masyarakat, mereka tulis pelanggarannya adalah ABC. Ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini kan salah satu cara untuk membela agama Allah. Andai kata tidak ada orang-orang, ulama-ulama yang seperti ini, hancur syariat Allah. Tidak ada yang menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Udah, tidak tahu lagi bagaimana kondisi syariat Allah yang ada di negeri kita misalnya begitu. Oleh karenanya pemerintahan kita Masya Allah luar biasa, membentuk satu tim khusus, disebutlah dengan Majelis Ulama Indonesia misalnya. Apa fungsi mereka? Akan melihat kalau memang ada nanti ajaran-ajaran yang menyimpang, yang menilai itu adalah mereka-mereka Majelis Ulama ini misalnya. Oh, ini penyimpangannya ada pada poin 1, 2, 3, 4. Nah, gak mungkin mereka itu bisa duduk di sana dan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan terjadi kecuali dengan mereka menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu ini adalah salah satu upaya cara untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan itu. Bisa jadi ketika kita duduk di majlis ilmu ini, kita mendapatkan satu informasi ilmu, lalu satu informasi ilmu itu kita hafal,
lalu terlihat ada pelanggaran terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Oh, tadi disampaikan ini nggak boleh terjadi pada anak kita. Salah satu cara untuk membela agama Allah, syariat Allah ini di tengah keluarga kita, kita ajarkan anak kita, nggak boleh ini. Ini suatu pelanggaran dalam syariat Islam. Jangan diulang lagi ya nak. Jangan diulangi lagi, sekali lagi jangan diulangi ya nak. Ini kan pembelaan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, seseorang itu dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu apabila dia meniatkan untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatkan ini tatkala kita duduk di majelis ilmu. Tatkala kita mendengarkan informasi Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW memerintahkan, Nabi SAW melarang. Nah, niatkan untuk kita ikuti semua apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam matannya, kata beliau, wa alaihi faltazim at-takhallus min kulli ma yashubu niyyataka fi sidqit talab. Oleh karena itu, pastikan diri kita terhindar dari sesuatu yang dapat mencemarkan keikhlasan pada niat ketika kita menuntut ilmu. Hindari semua itu, jauhi sesuatu yang dapat mencemarkan niat baik yang sudah kita niatkan untuk beribadah di saat menuntut ilmu ini. Hindarkan itu. Seperti apa? Kahubbiz zuhur. Ya, cinta terhadap popularitas. Itu usahakan untuk dihilangkan. Wa tafawuq 'alal aqran. Ini juga merusak niat ini. Agar terlihat menonjol di tengah teman-teman yang lain. Wa ja'alahu sullaman lil a'radin wa a'rad. Dia menuntut ilmu tujuannya adalah menjadikan ilmu itu sebagai tangga untuk mendapatkan perhiasan dunia. Jadi dia jadikan batu loncatan. Dia menuntut ilmu ini supaya nanti dapat kerjaan ini, bisa bekerja di sini, bisa menjadi penerjemah ini, bisa mendapatkan keuntungan ini, bisa menjadi terus terkait dengan dunia. Nah, itu merusak niat keikhlasan. Bisa jadi ingin mendapatkan kedudukan di masyarakat, mendapatkan secuil harta misalnya, dan seterusnya yang merusak niat